Bagaimana, ku harus bagaimana, ku sudah bersama dia, menduakan dia, ku takutkan bagaimana, ku harus bagaimana, lupakanmu ku tak bisa, bohongi rasa ku tak kuasa. Coba baca hatiku, semua tentangmu ku tulis di situ. Cuma diriku dan Tuhan yang tahu, ku simpan dalam doa. Hai, selamat teman-teman. Hari ini lagi saya didatangi oleh sahabat kandung saya. Lama nggak pernah ketemu. Asli. Gimana kabarnya? Salam kontol gitu sih. Sehat-sehat tuh? Sehat. 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 Ini gue di YouTube lo manggilnya apa nih? Angga, Bapak Angga, atau Bedok? Nggak usah mah. Kalau bebas. Buat teman-teman di YouTube-nya Angga yang belum tahu, kalau nama Bedok itu nama panggilan sayang dari kita. Iya, benar. Jadi apa namanya? Nama panggilan sayang lah. Sama kayak saya manggil dia Babon sih biasanya. Oke deh, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu Endra ini siapa atau Babon ini siapa. Tapi bagi kalian yang belum tahu, kita lihat dulu videonya. Going back to the corner where I first saw you, girl. Can't be my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some walls on Scarborough, got your. Nah, itu tadi video singkat dari sahabat kandung saya. Itu era jaya-jayanya ya. Gitu aja sih Dok. Nah, tapi sekarang jadi sibuknya apa, Bon? Masih sibuk, masih main musik, masih ngamen sana sini, ya masih gini-gini sih Dok. Tapi korang kena dampak. Pastilah, Iya. pasti semua teman-teman musisi dimanapun pasti kena. Emang semua kena ya. Iya. Ya semua justru kena sih. Nah, kita mau flashback sedikit. Kita kenalnya pertama di mana, Bon ya? Seingat gue sih di SMA. Oh iya, di satu sekolah, oh iya benar-benar. Jadi kebetulan dulu saya di SMA 6, kemudian saya pindah ke Sakura. Saya murid baru, dia OSIS. Dulu ya, gue OSIS SMA 1 Utara. Bener itu. Jadi pertama kali itu kalau nggak salah kita ketemu tuh di event sekolah Hari Valentine. Iya gitu? Iya sih kayaknya. Jadi pas itu gini. Aku main sama Abdi dan kawan-kawan. Oh, Abdi ya. Iya, sama Abdi sama Bungkus. Sedangkan kamu kan jadi OSIS. Panitia. Yang panitia sok ganteng gitu. Jadi panitia yang sok ganteng dan sok playboy aja mungkin. Nah, terus abis itu kita nggak kenal, tapi saya kenal sama sahabatnya dia juga, Surya. Oh iya. Pas itu kebetulan Surya juga ngisi acara di acara itu, saya main dengan band saya, Surya juga main dengan bandnya. Habis itu saya ngajakin. Ini kelas berapa sih? Kelas 1 kan ya? Kelas 1. Kita kelas 1. Kelas 1, tapi kelas 1 udah mau ke kelas 2. Iya, jadi kan Punito kan kelas 2 kita ya. Oke. Habis itu saya ngajakin Surya, yuk buat band. Habis itu makanya saya namanya Angga Punito ya karena band saya Punito. Kita buat Punito kan pas itu? Iya, Punito itu kelas 2. Gue ingat banget waktu itu gue satu kelas sama Surya. Dan emang udah deket sama Surya, dan lu datang ke kelas, seingat gue gitu, terus langsung nawarin gitu kayak pas lu datang ke kelas itu gue lagi nyanyi di kelas. Oh iya, ngejar-ngejar ya? Iya, terus lu nawarin gue buat main band gitu. Bener. Vokalis lo, terus gue yang kayak oh iya gitu. Oh oke. Beneran. Oh oke, ayo gitu. Karena dulu suaranya jelek lah. Kalau sekarang mah masih sampai sekarang. Kalau sekarang mah ya namanya kita kan tidak bosan untuk belajar. Dia fokus di musik, saya malah udah mulai kaku tangannya karena jarang musik kita gitu aja. Nah, terus dari sana kita buat band, personilnya kamu vokal. Oh iya, saya ngajak Dian lagi satu. Dian di vokal juga. Kita berenam dulu pun itu. Habis itu Surya bass, saya gitar. Habis itu ngajak Debbie juga. Debbie teman sekelasku. Debbie main keyboard.
habis itu sama aja adik lagi satu, Iya, Budi. Ya, tapi berjalannya waktu ya kita berevolusi. Tinggal berapa orang, Bang? Sekarang sampai akhirnya Ponito itu 3 orang. 3 orang. Jadi gue Angga sama Budi gitu. Dan dibantu sekarang sama teman yang udah bareng sama kita juga, si Bayu sama Dwiki. Kapan-kapan kita ngobrol Bayu sama Dwiki. Nah, terus dari sana kita kan buat karya, Bon ya. Mulai buat karya berangkatnya tadinya dari band sekolahan, lalu berangkat ke festivalan. Habis dari festival kita berangkat mulai berani memperdengarkan karya kita gitu. Tapi kalau nggak salah, kita baru festival kita pertama kita udah bawa lagu sendiri loh. Ya, Iya. itu karena kita kayak nggak ada pilihan gitu loh, waktunya mepet waktu itu. Terus udah aja gitu kita punya lagu. Lagunya apa ya? Dari A. Kesalahan selingkuh. Ya, dari A. Ini buat teman-teman yang hatinya suka selingkuh. Kita mainin aja ya. Sakit hatimu ku tahu, robek jantungmu ku rasakan. Maaf, maaf, memang ini semua salahku. Ku sadari semua salahku. Maaf, maaf, maafkan aku. Itu kan lagu ya, Bang? Ya, itu lagunya lagu pertama Ponito. Jadi tentang apa ya, Bang? Ya, kan dulu ya anak muda ya gitu, anak muda masih masa-masa mencari gitu. Gue inget banget waktu itu gue lagi ada 2. Oh iya. punya Betul. gue punya pacar ada 2 gitu. Terus udah gue langsung ke rumah lo gitu, abis nganterin salah satunya pulang gitu. Gue datang ke rumah lo, terus di teras rumah lo Kita buat lagu ini ya. ngerjain lagu, terus gue bilang gue mau buat lagu bla bla bla, udah jadi. Dan itu cepat banget sih, kayak curhat aja gitu. Aku buat genjreng lagu itu pertama kali sih karena aku inspirasi yang Malik and the Essentials. Jadi kita sih obsesinya dulu Malik and the Essentials, cuma nggak tahu jadinya kayak apa tuh malah jadinya. Kan pinginnya kayak Iya, tapi benar. hasilnya mah ya jauh. Karena kan kita harus sesuai dengan program pemerintah kan, jadi harus pendidikan karakter. Jadi karakter bandnya kita seperti itu. Nah, habis itu kita dari lagu Kesalahan Selingkuh ini baru kita menghasilkan lagi bertelur, menghasilkan karya yang baru lagi sampai lah akhirnya kita berani membuat album ya, Bang ya. Ya itu Tahun berapa ya? 2009 ya? 2009. Ya 2009. Pas kita ujian nasional kan masih rekaman ya. Bayangin aja anak-anak SMA yang waktu itu belum tahu apa-apa, Iya, belum punya kemampuan sebenarnya gitu, tapi sudah percaya diri dan sudah saking percaya dirinya. Persentasenya gimana? Skillnya 80, skillnya 20 sampai 10%. Sisanya ya sombong. Jadi kita terlalu berani waktu itu untuk ngambil langkah, karena memang sudah lagunya udah ada. Iya. Kita berani ngambil langkah buat bikin album, dan setelah album itu keluar ya udah gitu aja, karena kita waktu itu masih anak SMA, belum tahu cara pemasarannya bagaimana, promo dan lain-lain sih itu. Tapi akhirnya dari sana kita akhirnya apa? Kita berontak ya. Berani berangkat ke mana? Ke Jakarta. Karena ya kalau terutama buat gue pribadi ya, udah kepalang basah. Iya. Basah sekalian gitu. Karena dulu tuh kita emang pingin itu hidup itu di musik. Yes. Tapi ingat, gini, kalau kita berani berangkat ke Jakarta zaman itu, kalau tanpa adanya booster pertamanya, mood booster pertama, itu kan mood boosternya kamu. Waktu pas ini gak ikut salah satu ajang pencarian bakat pas itu. Oh iya. Tahun berapa ya? Itu gue audisinya 2011, tapi itu untuk tayangnya 2012. Jadi itu ajang pencarian bakat tahun 2012.
tapi gue ikut audisinya itu di 2011 akhir waktu itu. Yang idol itu ya. Depannya kan sensor, belakangnya idol gitu aja. Jadi pas itu cuma sampai fase berapa nih? Gue waktu itu udah di 100 besar Indonesia waktu itu, jadi udah karantina di Jakarta. Jadi gue dari Bali gue berangkat ke Surabaya waktu itu buat audisi di Surabaya dengan tidak berekspektasi apapun waktu itu. Bahkan sebenarnya gue berangkat karena gue sendiri udah nggak tahu sama hidup gue, tanda kutip ya. Maksudnya gini, ketika waktu itu Angga, terus Surya dan sahabat-sahabat gue yang lain masih stay dengan kuliahnya gitu ya, gue ngerasa gue pengen hidup dari musik gitu, dan gue pengen beneran hidup dari sini gitu. Dan bahkan nggak usah sahabat-sahabat atau lingkungan sekitar gue gitu, bahkan orang tua gue sempat menantang gitu. Maksudnya ya gue rasa khawatir lah bagaimana dengan nasib anaknya kalau hidup dari musik waktu itu gitu ya. Dan gue berangkat dari Bali ke Surabaya waktu itu, gue nekat banget. Gue berangkat kalau yang lain mungkin modalnya waktu itu udah bener-bener modal suara, maksudnya orang yang ikut audisi itu bermodalkan suara dan lain-lain. Kalau gue itu modalnya doa. Bismillah aja ya. Terus ternyata kan ada beberapa tahap gitu kan. Dan itu pun gue nggak tahu waktu itu. Jadi gue ya udah nating tulus aja ya. Gue ikut aja. Ternyata ada berapa tahapan dan gue bisa tembus semuanya sampai akhirnya dapat golden ticket. Jadi kalau di Indonesian Idol pasti teman-teman tahu semua, kita bakal dapat golden ticket dulu buat bisa berangkat ke Jakarta waktu itu ya. Jadi gue dapat golden ticket dari Surabaya terus berangkat ke Jakarta. Dan dapat kenang-kenangan dari Pak D ya. Oh iya. Dulu Pak D siapa bilang? Oh iya. Buat yang belum tahu, Pak D itu Ahmad Dhani. Jadi itu jurinya ada Ahmad Dhani, Agnes Monica, sama Anang Hermansyah. Semua ngiyain? Hah? Semua ngiyain? Enggak. Siapa yang enggak? Siapa yang enggak? Jadi waktu itu Anang Seno, terus Agnes yes gitu ya. Dan kalau Ahmad Dhani memang sudah dari pertama dia dia bilang iya. Anyway kalau di Surabaya waktu itu belum Agnes dulu. Oh iya belum. Waktu itu dia sempat digantiin sama Agnes, berhalangan dia digantiin sama Nina Tamam. Oh Nina Tamam. Jadi Nina Tamam say yes, Ahmad Dhani dari awal say yes, terus Anang no. Gitu. Tapi karena dia kalah suara, akhirnya gue dapat golden ticket dan gue berangkat ke Jakarta. Nah sampai di Jakarta, di situ gue out ya. Nggak apa, kita kan masih fase belajar. Tapi dari sana, itu dari yang kita bilang tadi, jadi mood boosternya kita berangkat ke Jakarta, salah satunya yaitu ajang pencarian bakatnya Hendra lolos. Yaudah kita berkarya, yuk kita seriusin di musik, dan kita goals kita pokoknya tujuannya kita harus lolos ke label dengan itu. Dan sebenarnya itu juga jadi kayak titik balik sih sebenarnya juga di hidup gue gitu ya. Yang tadinya orang tua gue waktu itu tidak boleh kasarnya dibilang tidak merestui gitu ya buat gue menempuh jalan ini gitu. Di Surabaya ketika di TV pasti teman-teman bisa lihat audisinya, dan 2012 itu kayak Idol lagi naik lagi waktu itu. Idol lagi naik lagi tahun 2012. Jadi setelah orang tua gue ngeliat di TV bagaimana perjuangan gue dan mendengarkan gitu ya bagaimana perjuangan gue waktu itu di Surabaya, gue kos gitu, gue cari kosan gitu buat hidup di sana waktu itu. Terus dan gue pulang waktu itu setelah dari audisi Surabaya, gue pulang ke rumah tidak dengan tangan kosong gitu ya. Itu membuat orang tua gue yang mulai berlapang, mulai membuka pikiran, membuka hatinya kalau ya mungkin anaknya hidupnya dari sini. Benar. Tapi kalau nggak salah itu setelah itu kan juga ikut ajang pencarian bakat lain juga kan? Oke, gue ikut The Voice di 2016. The Voice 2000. Oh iya, bener video yang tadi. Video yang tadi. Jadi bisa dikatakan Hendra ini zaman itu nggak tahu ya sih ke belakangnya ada nggak ya? Pas itu yang paling cepat baliknya. Hitungan berapa detik ya? 3-4 detik kalau nggak salah. Baru gue cuma gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau di semua yes ya? Semua yes. Waktu itu ada kakak. Itu pertama kalinya kakak mau megang talent search. Terus ada Judika, ada Agnes Monica, dan ada Lasso. Dipilih? Iya jelas lah. Sebenarnya gue pas berangkat ke sana itu tidak dengan ekspektasi apapun. Bahkan gue ikut
ajang The Voice itu karena gue berangkatnya dari gue baru putus di 2016, gue ikut lagi itu dan di Bandung gue kayak gue udah sampai Bandung nih dari hotel, tapi gue kayak gue ikut nggak ya sampai akhirnya gue ikut dan itu gue adalah peserta terakhir yang ikut audisi di Bandung dan gue akhirnya lolos. Dan berapa fase Bang ya sebelum sampai ketemu sama juri? Ada beberapa sih udah fasenya gitu, jadi ada kita harus ketemu sama juri lokal dulu. Gue membahasakannya adalah juri lokal, lalu ada tim dari talent sales tersebut, lalu ada psikolog, kita biasanya ngobrol. Pasti sekitar 3 lapis dulu ya baru kesana ya? Iya, sekitar segitu. Nah, setelah akhirnya gue lolos di Bandung, sampailah gue ke blind audition yang di Jakarta gitu. Jadi setelah lolos di Bandung, gue balik ke Bali. Dari Bali gue berangkat ke Jakarta lagi buat blind audition dan anyway buat teman-teman yang belum tahu kalau kita udah lolos ke tahap kayak misalnya di Idol udah pakai golden ticket atau di The Voice udah blind audition, itu tuh semua sudah ditanggung sama pihak penyelenggara gitu. Jadi pihak TV swasta tersebut gitu. Jadi gue berangkat ke sana gitu dan ketika di sana kayak teman-teman gue kayak wah aku pengen dapat coach A, aku pengen dapat coach B gitu. Terus gue kayak iya. Terus gue ditanya kan, lo pengen coach A, coach siapa nih gitu. Gue kayak siapa gitu. Nah sampailah di hari H gue baru tahu siapa aja coachnya. Jadi gue baru tahu tuh di hari H gitu. Di hari H dari sekian coach itu adalah muncul nama Ari Lasso gitu. Iya benar. Dan gue itu suka banget sama Dewa 19. Dewa 19 itu dari zaman gue kecil tuh kayak zaman kita SD mah udah boom ya. Iya kayak hero gue gitu ya waktu kecil gitu. Dan ya tapi gue pun tidak kepikiran kok bakal milih gitu. Mereka yang milih gitu. Maksudnya gue yang milih, mereka pencet tombol. Nggak ada ekspektasi. Nggak ada. Sampai ke tahap apa Bang? Gue sampai di tahap knockout. Knockout ya. Iya. Tapi pas knockout, ya ini sedikit informasi, bukannya membela teman atau gimana. Pas knockout dia lagi kurang sakit maksudnya. Ya. Tapi bukan alasan. Bukan alasan. Tapi itu kan kembali ke kita. Kalau emang di ajang seperti itu, mungkin nih salah satu tipsnya mungkin setelah kita ngobrol, mungkin ketika kita berada di suatu lomba apapun, fisik itu harus tetap dijaga. Ya, yang pertama pasti belum rezeki ya, karena menurut gue tidak benar untuk mencari alasan atau menyalahkan pihak lain ini. Semua kembali ke diri kita sendiri itu belum rezeki dan mungkin buat teman-teman yang mungkin ada yang mau ikut, mungkin kan? Ya, makanya gini, kasih tips dong, kan udah lolos 2 kali nih, walaupun tidak sampai ini setidaknya sudah membukakan jalan kan. Kasih tips dong, gimana sih caranya biar siapa tahu nih ada adik-adik, ada murid-muridku nanti yang lihat, siapa tahu mereka ada yang mau passionnya di musik juga atau di nyanyi atau bermain musik apalah itu pokoknya biar bisa lolos di ajang pencarian bakat. Sebenarnya gue nggak punya tips atau trik ya, dan gue ngerasa gue belum pantas untuk ngasih itu ke teman-teman semua gitu. Tapi buat gue kira setelah dari apa yang gue jalanin, apa yang gue alamin, waktu kita bernyanyi itu tuh nggak lebih dari 10 menit. Iya. Jadi kita show itu tidak lebih dari perform on stage itu tidak lebih dari 10 menit. Yang paling penting itu adalah behind-nya, di belakang itu semua gitu. Jadi kayak bagaimana teman-teman menjaga kesehatan, bagaimana teman-teman buat memanfaatkan waktu buat istirahat, itu sih yang paling penting gitu. Karena kalau gue pribadi, ketika gue ikut talent search itu gue sama sekali nggak ada pantangan apapun. Gue makan gorengan, gue suka banget ngejajan gitu. Gue semua disikat. Yes, makanan pedas, minuman dingin, gue nggak ada pantangan. Karena kan anak itu semua suka makan ya, gitu. Lihatnya posturnya. gue nggak ada pantangan itu sih. Jadi gue nabrak semuanya. Terus, jadi kasih deh tips yang paling penting. Apa ya? Berdoa. Nah, berdoa dan yakin. Itu sih. Karena gue nggak tahu kalau gue rasa anak-anak sekarang udah bisa buat belajar dengan caranya masing-masing. Masalah teknik mungkin udah jauh lebih ya. Jauh lebih itu mereka bisa ada sarana belajar dari YouTube dan lain-lain gitu ya. Banyak juga yang privat, les kan iya banyak yang private dan lain-lain. Jadi menurut gue pasti teman-teman semua udah lebih mengerti itu daripada gue gitu. Tapi ini agak secret dikit. Apa? Di antara kedua tuh lebih enak yang mana, Bang? Oh, bedanya dulu.
Kan menurut ya, menurut pribadi ya berarti ya pribadi. Gue nggak bisa bandingin sebenarnya gitu. Sebenarnya semua sama-sama serunya itu ada di belakang panggungnya sebenarnya. Keseruan, ketemu teman-teman baru, ketemu talent-talent baru dari Aceh sampai Papua dengan talent yang luar biasa gitu, dan kalian ada di tengah-tengahnya. Itu kayak gue beruntung banget nih bisa ada di sini nih, bisa kenal sama teman-teman yang lain gitu. Ya kalau dari dua talent search itu The Voice ya. Kalau The Voice mungkin karena kebetulan ketemu dengan teman-teman yang lebih soulmate mungkin ya. Karena semua ninggalin kenangan dan pertemanan yang baik gitu ya. Tapi hubungannya dengan teman-teman semua masih baik? Masih baik. Masih ada berhubungan nggak? Ada beberapa yang masih berhubungan baik gitu ya. Yang kalau Idol mungkin sudah lama banget kan, masih ada yang beberapa yang masih berhubungan baik gitu. Tapi kalau The Voice hari ini masih sangat baik gitu, dan senang banget ngelihat teman-teman dari yang ikut bareng-bareng Idol di 2012, The Voice 2016, senang banget ngelihat mereka semua grow up gitu. Gue senang banget gitu. Di Idol 2012 Yura Yunita itu dari situ. Oh iya, Yura Yunita dari situ. Lalu ada Sen, Yoda dari situ. Terus kalau di banyak banget ya, Regina juga dari Idol. Kalau dari The Voice itu banyak banget sekarang. Kalau teman-teman tahu vokalisnya Geisha yang sekarang, Regina. Regina juga di The Voice ya? The Voice. Terus yang paling baru vokalisnya Lila ya? Lila ya? Sahabat gue, teman sekamar gue gitu. Si Aryo ya? Iya, lalu ada juga penyanyinya dari, kalau kalian tahu acara Uya Kuya, itu sahabat gue juga. Jadi senang banget ngeliat, atau kalian tahu kalau yang suka cover-cover, oh Felix. Iya, Felix Irwan itu juga dari The Voice. Jadi gue senang sih ngeliat teman-teman semua kita bareng-bareng masih saling support dan berhubungan baik, dan kita grow up bareng-bareng. Tapi dari sana sekarang perkembangan teman-teman kan udah banyak yang sukses kan, maksudnya sudah berjalan dengan tujuannya mereka masing-masing. Kalau kamu sekarang udah ada kontrak atau gimana? Oke, jadi gue tahun 2018 kemarin itu gue sign kontrak sama salah satu label di major label di Jakarta waktu itu. Jadi gue rasa, gue percaya sih teman-teman gue dari Idol, dari The Voice, mereka sukses dengan jalan dan caranya masing-masing gitu. Artinya bisa dikatakan talent search seperti itu, atau backstage Idol, backstage The Voice itu membukakan pintu ya. Jadi kalau di dunia musik bisa dibilang talent search ya sebagai salah satu jalan untuk meraih kesuksesan, tapi bukan satu-satunya jalan. Iya. Gitu. Oke, banyak sekali ilmu dari dia yang kita dapat sekarang. Terakhir Bon, ada nggak pesan-pesan buat adik-adik dan teman-teman tentang mimpinya? Wah, ini berat sih kalau bicara mimpi ya gitu. Kan karena gini, semua orang tuh kan pasti pinginnya kan, nah gini, saya kan guru, aku kan guru kan. Yeah. Pasti kebanyakan tuh kan pasti pinginnya akademik harus bagus. Padahal ya akademik sih emang harus kalau bisa bagus. Cuma kan kalau punya mimpi akan lebih baik ketika kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita kan pada intinya. Gue nggak menyarankan buat teman-teman harus tidak baik di akademik ya gitu. Akademik utama, ya itu utama ya, itu baik gitu. Tapi buat gue, apa yang terjadi sama diri gue adalah gue adalah orang yang percaya dengan mimpi gue. Gue adalah orang yang sangat yakin dengan mimpi gue. Ketika gue bilang ke diri gue sendiri gue ingin hidup dari musik, ya gue akan hidup dari musik. Gue akan menjalani hidup gue dari musik, dan gue akan bertanggung jawab dengan itu gitu. Tapi harus bertanggung jawab ya. Iya benar. Itu yang paling penting sih gitu. Gue tidak sependapat bila pendidikan diabaikan, lalu dia memilih sesuatu tapi tidak bertanggung jawab. Iya. Itu gue tidak sependapat sih sama itu. Intinya dari apa yang dibilang Indra barusan itu, jika kalian konsisten, itu paling penting, konsisten, kemudian bertanggung jawab dengan apa pilihan kalian,
pasti semesta bakal mendukung. Perlahan semesta bakal mendukung. Lagi sekali yang paling sering saya ingatin ke murid saya, apalagi ini baru kebanyakan sih orang-orang tuh mikirnya apa? Belajar untuk nilai raport. Padahal sebenarnya apa? Belajar itu untuk hidup, bukan untuk nilai raport. Dah, gitu ya dah. Biar gak semakin berat nih. Mudah-mudahan yang nonton video YouTube ini bisa ngambil sisi baiknya. Sisi baiknya. Kalau yang nggak baik atau dirasa kurang tepat, dibuang aja. Nah, Bang, thank you Bang, udah mau datang. Thank you so much. Tapi terakhir kita nyanyi lagi satu lagu yang paling hits di zamannya. Adilkah ini? Sebelum nyanyi Adilkah ini, boleh nggak sih kalau gue promo? Oh iya, bener lupa. Si Hendra juga punya YouTube channel. Iya. Kita sama-sama saling support. YouTube channelnya apa? Bayu Mahendra ID. Bayu Mahendra ID. Ingat di subscribe, tetap di like, harus di komen. Dah, gitu aja dah. Lagu terakhir ya. Adilkah ini? Gimana Bang? Di D ya? Lagu coba bertahan meski mereka menentang. Ku pastikan Tuhan tahu hatiku mencintamu, mencintamu. Sampai di batas kuatku, untuk bertahan bersamamu. Ku pastikan Tuhan pun tahu hatiku telah tak mampu, telah tak mampu. Dan ku telah menyerah, memilih untuk berpisah. Dan ku telah menyerah, ku akui ku kalah. Adilkah ini untukku? Adilkah ini untukmu? Bukankah Tuhan itu satu? Bukankah semua tahu itu? Keyakinan yang membedakan, keyakinan yang memisahkan. Bukankah Tuhan itu satu?